Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Edwah semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini, pagi hari ini, menjadi pertemuan pertama dari Edwah School tematik setiap subuh yang akan saya coba sampaikan secara rutin. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Mohon doanya teman-teman semua. Yang mana setiap harinya itu akan berbeda tema. Tergantung dari nanti kita akan nyambung ke live IG di salah satu akun program Edu Dakwah Indonesia. Insya Allah pada hari ini bisa ditonton juga di live IG-nya Balai Quran ID ya. Halo, ini ada rekan-rekan Instagram juga ya. Insya Allah live ini akan diupload juga di YouTube-nya Edu Dakwah Indonesia. Jadi silakan nanti disimak, boleh di-replay lagi materi hari ini dan juga materi lainnya di setiap subuhnya. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas sebuah materi menarik tentang membumikan adab, melangitkan ilmu. Kenapa materi ini menjadi materi pembuka kita di Edwah School setiap subuh ini? Karena menjadi pemicu juga bagi saya bahwasanya penting untuk kemudian terus menjadikan ilmu sebagai landasan dalam beraktivitas dan terus melangitkannya, artinya terus menyebarluaskannya. Jadi ilmu harus kita amalkan dalam dalam konteks amalkan secara pribadi dan juga menyebarluaskannya kepada sesama, menyebarluaskan juga kepada setiap orang ya. Insya Allah. Tapi jauh terlebih daripada itu, jauh terlebih daripada kita membahas soal pentingnya ilmu, juga dalam mencapai ilmu itu kita harus belajar yang namanya adab ya teman-teman. Adab. Oke, maka dari itu dari hari ini untuk mencapai sebuah amalan yang berilmu, maka kita harus memperbagus adab kita dalam mempelajari ilmu itu. Gitu. Artinya untuk mencapai amalan itu kita jangan hanya diem saja, kita jangan hanya rebahan saja, jangan hanya main HP saja. Kalau ada dalam lirik syair lagu, salah satu lagu kebangsaan itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi ayo jangan rebahan, jangan main HP aja ya teman-teman semua. Oke, kenapa harus seperti itu? Karena ilmu ini akan menjadi landasan dalam beramal. Tapi amal yang mana yang kemudian akan menjadi amal yang baik, bahkan bisa menjadi amal jariah, amal yang terus mengalir bahkan ketika kita sudah meninggal, ya. Maka amal yang dengan itu dia dilandaskan ilmu, gitu. Misal sholat, atau mungkin kita mengajarkan sholat kepada anak kita, ya. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita membaca Al-Fatihah yang benar, gitu. Maka harus dilandaskan dengan ilmu, harus didasarkan dengan ilmu. Bagaimana sholat itu dari takbiratul ihramnya, dari niat sampai kemudian dengan salam, itu ada ilmunya, gitu. Dan ketika diajarkan kemudian menjadi amal jariah itu harus merupakan ilmu yang benar ketika mengajarkannya kepada anak kita, kepada misal punya santri, punya siswa, harus ilmu yang benar agar kemudian menjadi amal yang jariah. Karena ketika ketika yang diajarkan adalah ilmu yang tidak benar, itu akan berpotensi justru menjadi dosa jariah, gitu ya. Dosa yang terus mengalir ya, naudzubillah min dzalik. Tapi tentu kita harus tetap senantiasa mengembalikan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beristighfar kepada Allah karena setiap kita menyampaikan suatu ilmu belum tentu itu ilmu yang benar, gitu ya. Belum tentu ilmu yang kita pelajari itu benar. Maka harus tetap diiringi dengan beristighfar. Bahkan ketika kita sholat saja, zikir yang pertama kali dibaca adalah zikir istighfar. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaik. Beristighfar, gitu. Eh, Kenapa? Karena belum tentu sholat yang kita lakukan itu benar. Belum tentu sholat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, gitu ya. Begitupun dalam amal-amal lain, begitupun dalam menyampaikan ilmu. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oke, kita lanjut kembali ya. Alhamdulillah sudah connect lagi. Jadi berkaitan dengan ilmu itu sangat penting teman-teman, karena setiap amal yang kita lakukan itu akan bergantung daripada ilmu yang kita pelajari. Baik benarnya itu akan baik buruknya, benar salahnya itu akan tergantung daripada ilmu yang kita pelajari. So kita akan benar ketika dilandaskan ilmu, eh, aktivitas apapun, amalan ibadah apapun itu akan benar dan salahnya tergantung daripada ilmu yang kita pelajari. Maka agar hidup kita itu amal jariyahnya itu mengalir terus, itu harus dilandaskan dengan ilmu yang benar, gitu ya. Nah, terlebih daripada itu ilmu yang bermanfaat ketika diajarkan pun itu akan menjadi pahala jariah. Amal jariah yang bermanfaat pun akan yang benar itu pun akan menjadi pahala jariah, seperti kita membangun karya gitu ya, membuat buku gitu ya. Membuat karya inovasi apapun yang bermanfaat itu akan menjadi pahala jariah ketika memang yang disampaikannya itu adalah sesuai, benar gitu ya. Makanya ilmu ini sangat penting dalam kita beraktivitas hari-hari, bahkan akan sampai dengan manfaatnya ketika kita meninggal. Itu ilmu yang jariah, ilmu yang bermanfaat. Ya, teman-teman semua. Maka hidup ini adalah pilihan. Life is choice. Kita memilih apakah akan menjadikan amalan-amalan kita itu biasa saja atau amalan-amalan kita itu istimewa. Bagaimana maksudnya? Amalan yang biasa. Ketika kita dihadapkan suatu masalah dan kita memiliki ilmu, respon kita akan tergantung ilmu yang kita miliki. Misal ketika kita melihat sebuah botol, gitu ya, sebuah botol, gitu. Orang biasa zaman sekarang, botol itu setelah diminum akan dibuang ke tempat sampah saja, gitu. Akan dibuang ke tempat sampah atau mungkin akan dibuang kemana saja, gitu. Mungkin itu orang yang biasa saja hari ini, lebih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, gitu. Tapi orang yang istimewa, dia akan merespon hal tersebut berbeda. Kalau ilmunya mungkin hanya sebatas di angka 3 misalnya, kita anggap saja angka 3. Dia akan membuang botol ke tempatnya, itu udah bagus. Membuang botol ke tempat sampah, gitu. Tapi dia tidak mempunyai ilmu bahwasanya ternyata botol itu eh, ketika dibuang ke tempat sampah dan tidak terkelola dengan baik, ada potensi tidak dikelola dengan baik, itu berpotensi akan terurai di tanahnya itu sampai ratusan ribu juta tahun gitu ya, sangat lama gitu. Maka eh, untuk mengurangi potensi itu dia berusaha menjadi bagian daripada zero waste. Nah, ini ilmunya lebih tinggi lagi, zero waste ya, zero waste. Nah, sehingga dia berusaha untuk mengurangi sampah botol dengan cara misal mereuse-nya, menggunakan kembali, atau merecycle-nya gitu ya, dengan menjadi kerajinan gitu dan sebagainya. Nah, itu level ilmu yang berbeda teman-teman semua. Dia akan menjadi lebih istimewa dengan level yang lebih tinggi tergantung daripada ilmunya. Makanya life is choice. Ibaratnya ini stadion bola nih, gambar bola. Yang bisa membuat perubahan itu adalah pemain. Yang bisa mencetak gol adalah pemain. Penonton nggak bisa mencetak gol. Apalagi orang yang berada di luar stadion dan cuek-cuek saja dengan apa yang terjadi di dalam stadion gitu ya. Makanya orang yang bisa membuat perubahan, mencetak gol, menciptakan kemenangan adalah dia yang menjadi pemain gitu. Dan untuk menjadi pemain itu butuh ilmu. Butuh ilmu bagaimana cara mencetak gol, butuh ilmu bagaimana cara menjadi seorang pemain bola yang profesional gitu ya. Artinya semuanya butuh ilmu dan ilmu itu harus dipelajari gitu. Nah, tapi teman-teman semua, kata Imam Darul Hijrah, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab qabla anta tata'alam ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Maka, agar ilmu itu berkah dalam mempelajarinya, agar kita itu proses belajarnya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ridhoi adalah pelajari adab dulu. Tapi dalam hal ini teman-teman semua bukan berarti kita pelajari adab sampai dengan khatam dan kita tidak tahu di mana titik khatamnya, baru kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Padahal
mempelajari adab, adab juga sebuah ilmu gitu. Artinya apa? Dalam ikhtiar kita memperdalam ilmu kita, kita juga terus memperbaiki adab kita gitu. Jadi beriringan teman-teman semua, beriringan. Artinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu berkaitan dengan adab yang baru, langsung praktekkan sebelum kita mempelajari ilmu yang lain gitu. Nih sekarang kita belajar soal pentingnya adab. Ini sebuah belajar. Nah, akan ada informasi baru bahwasanya adab ini itu harus dilakukan dalam mempelajari ilmu tentang menghormati guru misal. Sebelumnya kita belajar di sekolah hormati gurunya minim, tapi setelah belajar dengan adab, maka pentingnya menghormati guru itu dilakukan di pelajaran selanjutnya gitu. Jadi setiap kita mempelajari adab, implementasikan di mempelajari ilmu di waktu selanjutnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi adab itu dilakukan sebelum mempelajari ilmu. Tapi ketika kita mempelajari adab yang baru, maka implementasikan di mempelajari ilmu selanjutnya. Gitu. Jadi terus diperbaiki adabnya sembari kita mempelajari ilmu dan berdalam ilmu tertentu. Gitu ya. Imam Malik bin Anas menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mempelajari adab dan 4 tahun untuk mencari ilmu gitu. Nah, ini definisi akan idealnya itu memang kita mempelajari adab dulu terus sampai dengan kita merasa bahwasanya adab yang kita lakukan ini sudah cukup untuk kemudian kita mencari ilmu gitu. Nah, mempelajari adab ini juga adalah sebuah ilmu gitu ya. Artinya Imam Malik pun mempelajari adab, ilmu adabnya dilakukan, ilmu adabnya terus diperdalami, baru kemudian mempelajari ilmu yang secara konsen dia lakukan di bidang lain gitu. Misalnya teman-teman, Imam Malik mempelajari adab, artinya dia juga mempelajari hadis-hadis tentang adab secara mendalam gitu ya. Adab ini sangat luas teman-teman, bukan hanya bicara soal adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, adab terhadap majelis, adab terhadap kitab gitu ya, mushaf, tapi juga adab terhadap Allah. Artinya apa? Setiap elemen dalam adab itu luas dan artinya tidak hanya bicara satu bagian saja, sangat luas. Ketika kita bicara adab terhadap Allah, berarti kita juga bicara soal ibadah, bicara soal apa? Tauhid, gitu ya, tauhid. Itu adab gitu ya. Jadi memang bicara soal adab itu sangat luas. Sembari kita mempelajari adab, kita juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain karena itu saling berkorelasi. Adab kita akan semakin bagus ketika kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan misalnya soal tauhid, soal fikih, soal akhlak gitu ya, soal akidah gitu ya, tauhid itu akidah, soal bahasa Arab gitu. Itu perlu terus dipelajari untuk memperdalami adab. Nah, makanya ini saling berkaitan. Tidak hanya, wah saya mempelajari adab dulu aja deh, baru mempelajari ilmu. Betul, tapi pada faktanya semua ilmu itu berkorelasi. Gitu. Nah, saya memahami bahwasanya seperti para ulama terdahulu, mereka mempelajari ilmu khusus. Nah, ini perlu digaris bawahi, mempelajari ilmu khusus setelah mempelajari adab dengan baik. Gitu. Misal teman-teman belajar soal elektro, maka itu bisa dipelajari secara khusus setelah teman-teman memang mempelajari ilmu agama yang baik gitu ya. Karena setiap ilmu agama itu berkaitan dan itu akan memperdalam adab teman-teman. Gitu ya. Ada istilah kan semakin tinggi ilmu seseorang dia akan semakin menunduk. Itu ilmu padi gitu ya. Akan semakin menunduk. Nah, menunduk ini adalah bagian daripada adab teman-teman. Gitu. Daripada bagian adab. Hanya bukan berarti kita mempelajari adab terus. Nah, berarti dia belum memahami bahwasanya adab juga itu memerlukan ilmu-ilmu bidang lain. Gitu ya. Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Insyaallah. Imam Abu Hanifah berkata, kisah-kisah para ulama